Pernah membayangkan kalau seluruh kota Bandung dulunya bukan kota, melainkan lautan air raksasa? Sulit dipercaya, tapi ribuan tahun lalu Bandung benar-benar terendam. Semua itu bermula dari letusan gunung yang luar biasa dahsyat. Kalau sekarang Bandung terkenal dengan kuliner dan udara sejuknya, dulu suasananya jauh berbeda. Tidak ada jalan braga, tidak ada gedung sate. Yang ada hanyalah gunung, lava, dan kekuatan alam yang sedang ngamuk. Yang lebih mengejutkan lagi, terbentuknya Bandung bukan karena satu gunung biasa. Ada gunung purba berukuran sangat besar yang meletus dan mengubah seluruh bentuk wilayah Jawa Barat dalam waktu yang sangat panjang. Gunung purba itu dikenal sebagai Gunung Sunda Purba. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan banyak gunung yang masih berdiri sekarang. Bisa dibilang gunung ini adalah kakeknya gunung-gunung di sekitar Bandung. Sekitar ratusan ribu tahun lalu, Gunung Sunda Purba mengalami serangkaian letusan besar. Material vulkanik terlontar ke segala arah, sementara aliran lava mulai membentuk lanskap baru yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ternyata letusan itu belum menjadi akhir cerita. Justru setelah gunung runtuh, babak paling menarik baru dimulai. Alam mulai menyusun puzzle raksasa yang nantinya berubah menjadi kota Bandung. Bayangkan, sebuah lembah luas yang tiba-tiba tertutup material letusan. Sungai-sungai kehilangan jalurnya, air mulai berkumpul sedikit demi sedikit, seperti mengisi mangkuk raksasa yang perlahan penuh. Dalam waktu yang sangat lama, terbentuklah sebuah danau purba berukuran luar biasa besar. Danau ini menutupi hampir seluruh kawasan yang sekarang menjadi kota Bandung dan sekitarnya. Bandung benar-benar pernah berada di bawah air. Kalau saat itu sudah ada orang yang membawa perahu, mungkin mereka bisa berlayar dari daerah Cimahi menuju Ciluyunyi. Untung saja belum ada yang membuka jasa ojek perahu waktu itu. Lalu, bagaimana danau raksasa itu bisa menghilang hingga berubah menjadi kota yang kita kenal sekarang? Disinilah perjalanan seru asal-usul Bandung benar-benar dimulai. Jangan lewatkan bagian berikutnya. Danau Purba Bandung tidak terbentuk dalam semalam. Air hujan, mata air, dan aliran sungai terus mengisi cekungan raksasa yang terbentuk setelah letusan Gunung Sunda Purba. Lama-kelamaan, airnya semakin luas dan semakin dalam. Saat itu, wilayah Bandung belum memiliki jalan keluar bagi air. Material letusan menutup aliran sungai utama sehingga air terus tertahan. Akibatnya, terbentuklah sebuah danau yang luasnya mencapai ribuan kilometer persegi. Kalau kita bisa terbang ke masa itu, yang terlihat bukanlah kota penuh bangunan. Mata kita akan disambut hamparan air luas, dikelilingi pegunungan hijau yang menjadi dinding alami Danau Purba Bandung. Di sekitar danau mulai tumbuh berbagai jenis tumbuhan. Hutan perlahan berkembang, sementara berbagai satwa liar datang mencari air dan makanan. Alam mulai membangun kehidupan baru sedikit demi sedikit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi rumah bagi berbagai hewan purba. Meski bukan dinosaurus, tetap saja mereka jauh lebih senior daripada manusia yang baru muncul jauh setelahnya. Sementara itu, sungai-sungai terus membawa pasir, lumpur, dan batu ke dalam danau. Endapan ini perlahan menumpuk di dasar danau selama ribuan tahun tanpa henti. Alam bekerja sangat sabar tanpa pernah terburu-buru. Sedikit demi sedikit, dasar danau menjadi semakin dangkal. Proses ini sangat lambat, bahkan lebih lambat daripada antrean saat ada promo makanan. Tapi hasil akhirnya benar-benar mengubah wajah Bandung selamanya. Para ahli geologi menemukan bukti berupa endapan lumpur danau di berbagai wilayah Bandung. Lapisan tanah ini menjadi petunjuk bahwa daerah yang kini dipenuhi rumah dan jalan raya dulunya benar-benar berada di bawah air. Bahkan, beberapa bukit di sekitar Bandung dulunya tampak seperti pulau-pulau kecil yang muncul di tengah danau. Bayangkan saja, tempat yang sekarang ramai kendaraan pernah dikelilingi air sejauh mata memandang. Namun muncul satu pertanyaan besar. Jika danaunya begitu luas, kemana semua air itu menghilang? Jawabannya melibatkan kekuatan alam yang kembali mengubah Bandung. Dan kisah itu akan kita bahas pada bagian berikutnya. Ribuan tahun berlalu, Danau Purba Bandung masih membentang luas. Namun,
tekanan air terus meningkat. Alam seolah sedang mencari celah kecil untuk mengeluarkan seluruh isi bak mandi raksasa yang menutupi Bandung. Akhirnya, sebuah titik lemah ditemukan di bagian barat cekungan. Air mulai mengikis batuan sedikit demi sedikit. Awalnya hanya aliran kecil, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi arus yang sangat kuat. Proses pengikisan itu terus berlangsung tanpa henti. Air yang keluar semakin deras hingga membentuk jalur sungai baru. Alam sedang membuka pintu keluar bagi Danau Purba Bandung secara perlahan namun pasti. Jalur inilah yang kemudian berkembang menjadi kawasan yang sekarang dikenal sebagai Sanghyang Tikoro. Dalam bahasa Sunda, namanya berarti kerongkongan, karena bentuknya seperti saluran sempit tempat air mengalir keluar. Bayangkan membuka sumbat bak mandi yang penuh. Air langsung mengalir deras menuju tempat yang lebih rendah. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi. Hanya saja, bak mandinya sebesar 1 cekungan Bandung. Selama ribuan tahun, permukaan air danau terus menurun. Daratan yang sebelumnya tenggelam mulai muncul kembali. Lumpur yang mengendap berubah menjadi tanah yang subur dan siap ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan. Semakin banyak daratan yang muncul, semakin berkembang pula kehidupan di sekitarnya. Hutan mulai meluas, sungai-sungai menemukan jalurnya, dan bentang alam Bandung perlahan berubah menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Endapan lumpur bekas danau inilah yang membuat banyak wilayah Bandung memiliki tanah yang sangat subur. Tak heran, sejak dahulu kawasan ini cocok untuk pertanian, perkebunan, hingga akhirnya berkembang menjadi permukiman. Meski danaunya telah hilang, jejaknya masih tersimpan di bawah kaki kita. Lapisan tanah, bentuk cekungan, hingga pegunungan yang mengelilingi Bandung menjadi bukti bahwa kota ini pernah menjadi danau raksasa. Namun, cerita Bandung belum selesai. Setelah danau mengering, gunung-gunung baru mulai tumbuh, membentuk pemandangan indah yang kini menjadi ikon kota. Bagaimana proses itu terjadi? Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Setelah Danau Purba Bandung perlahan surut, aktivitas di bawah permukaan bumi ternyata belum berhenti. Magma masih bergerak mencari jalan keluar, membentuk gunung-gunung baru yang mengelilingi cekungan Bandung. Salah satu gunung yang paling terkenal adalah Gunung Tangkuban Parahu. Meski sering dikaitkan dengan legenda Sangkuriang, gunung ini sebenarnya terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung selama puluhan hingga ratusan ribu tahun. Gunung Tangkuban Parahu lahir dari sisa aktivitas vulkanik Gunung Sunda Purba. Letusan, runtuhan, dan kemunculan magma baru perlahan membentuk gunung yang kini menjadi salah satu ikon paling terkenal di Bandung. Hingga sekarang, Gunung Tangkuban Parahu masih tergolong gunung api aktif. Sesekali kawahnya mengeluarkan uap belerang sebagai tanda bahwa dapur magma di bawahnya masih menyimpan energi yang belum benar-benar padam. Selain Tangkuban Parahu, pegunungan lain seperti Burangrang, Bukit Tunggul, dan Manglayang ikut membentuk tembok alami yang mengelilingi Bandung. Pegunungan inilah yang membuat Bandung tampak seperti berada di dalam mangkuk raksasa. Kalau dilihat dari udara, bentuk cekungan Bandung memang sangat unik. Kota ini dikelilingi pegunungan di hampir semua sisi, sehingga udaranya terasa lebih sejuk dibandingkan banyak kota besar lainnya. Namun, bentuk cekungan ini juga membawa tantangan. Saat hujan deras turun terus-menerus, air lebih mudah berkumpul di wilayah rendah. Itulah sebabnya beberapa daerah Bandung cukup rentan mengalami genangan atau banjir. Jadi, pegunungan di sekitar Bandung bukan hanya mempercantik pemandangan, mereka juga menjadi hasil nyata dari perjalanan geologi yang berlangsung selama ratusan ribu tahun dan terus membentuk kehidupan di kawasan ini. Menariknya lagi, batuan yang menyusun gunung-gunung tersebut menjadi arsip alami bagi para ahli geologi. Dari setiap lapisan batu, mereka bisa membaca sejarah letusan, perubahan iklim, hingga perkembangan bentang alam Bandung. Kini kita tahu Bandung lahir dari letusan Gunung Purba, Danau Raksasa, lalu gunung-gunung baru. Tapi masih ada satu pertanyaan besar. Sejak kapan manusia mulai tinggal di Cekelur Bandung? Jawabannya akan kita bahas di bagian berikutnya. Setelah Danau Purba Bandung benar-benar menghilang, hamparan daratan subur mulai terbentuk. Sungai-sungai mengalir tenang, hutan tumbuh lebat,
dan lingkungan ini perlahan menjadi tempat yang ideal bagi kehidupan manusia. Para ahli menemukan berbagai peninggalan prasejarah di kawasan Bandung dan sekitarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa manusia telah menghuni wilayah cekungan Bandung sejak ribuan tahun yang lalu, memanfaatkan alam yang kaya dan subur. Saat itu belum ada mal, kafe, atau jalan raya. Yang ada hanyalah hutan, sungai, dan suara alam. Kalau mau nongkrong ya paling di bawah pohon sambil melihat aliran sungai. Manusia purba memanfaatkan batu, kayu, dan tulang untuk membuat berbagai peralatan sederhana. Sungai menjadi sumber air, ikan, sekaligus jalur berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tanah bekas endapan Danau Purba Bandung ternyata sangat subur. Berbagai jenis tanaman tumbuh dengan baik, sehingga kawasan ini menjadi tempat yang cocok untuk bercocok tanam ketika manusia mulai mengenal pertanian. Seiring berjalannya waktu, permukiman kecil mulai bermunculan. Masyarakat hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan hasil hutan, sungai, dan lahan subur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Letak Bandung yang dikelilingi pegunungan juga memberikan keuntungan. Udaranya relatif sejuk, sumber air melimpah, dan banyak jalur alami yang menghubungkan wilayah ini dengan daerah lain di Jawa Barat. Perlahan, Bandung berkembang menjadi kawasan yang semakin ramai. Jalur perdagangan mulai terbentuk, budaya berkembang, dan kehidupan masyarakat terus berubah mengikuti perkembangan zaman, tanpa melupakan kekayaan alam di sekitarnya. Menariknya, semua perkembangan itu berawal dari sebuah bencana geologi jutaan tahun lalu. Letusan gunung yang tampak menghancurkan justru menjadi awal lahirnya salah satu kawasan paling subur di Indonesia. Namun, perjalanan Bandung belum selesai. Alam di bawah kota ini ternyata masih aktif hingga sekarang. Apakah Bandung masih dipengaruhi oleh gunung api dan pergerakan lempeng bumi? Kita akan membahasnya di bagian berikutnya. Meski Danau Purba Bandung telah lama menghilang, bumi di bawah kota ini belum benar-benar tenang. Lempeng tektonik terus bergerak perlahan, sementara magma di kedalaman masih menyimpan energi yang sangat besar. Bandung berada di wilayah yang dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Pergerakan kedua lempeng ini menjadi alasan mengapa Pulau Jawa memiliki banyak gunung api dan sesekali mengalami gempa bumi. Karena itulah, kawasan Bandung masih dikelilingi gunung api yang aktif, seperti Gunung Tangkuban Parahu. Walaupun terlihat tenang, gunung ini tetap dipantau karena aktivitasnya bisa berubah sewaktu-waktu. Selain gunung api, Bandung juga dikelilingi beberapa sesar aktif atau patahan bumi. Saat batuan di sepanjang sesar bergeser, energi yang tersimpan dilepaskan, dan kita merasakannya sebagai gempa bumi. Salah satu yang paling dikenal adalah Sesar Lembang. Patahan ini membentang di utara Bandung, dan menjadi fokus penelitian para ahli karena masih menunjukkan tanda-tanda aktivitas hingga sekarang. Tenang dulu, bukan berarti Bandung akan setiap hari diguncang gempa besar. Para ilmuwan terus memantau kondisi gunung api dan sesar aktif agar masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat jika terjadi perubahan. Teknologi modern seperti satelit, sensor gempa, hingga GPS berpresisi tinggi membantu para peneliti mengamati pergerakan bumi. Jadi bukan cuma ponsel kita yang suka update, bumi juga terus bergerak dan dipantau. Memahami sejarah geologi Bandung bukan untuk menakut-nakuti. Justru dengan mengetahui proses alam, kita bisa lebih siap menghadapi potensi bencana dan lebih bijak dalam menjaga lingkungan. Setiap gunung, lembah, dan batuan di Bandung menyimpan cerita yang luar biasa panjang. Pemandangan indah yang kita nikmati hari ini sebenarnya adalah hasil kerja alam selama ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Lalu, bagaimana letusan Gunung Purba bisa menciptakan tanah yang begitu subur hingga Bandung dijuluki salah satu kawasan terbaik untuk pertanian dan perkebunan? Jawabannya akan kita bahas pada bagian berikutnya. Salah satu warisan terbesar letusan Gunung Sunda Purba adalah tanah yang sangat subur. Abu vulkanik yang tersebar selama ribuan tahun perlahan berubah menjadi tanah kaya mineral yang sangat baik untuk berbagai jenis tanaman. Mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, dan kalsium bercampur dengan bahan organik dari tumbuhan yang membusuk. Hasilnya adalah tanah yang gembur, kaya nutrisi, dan sangat disukai oleh tanaman.
Tak heran jika sejak dulu kawasan Bandung dikenal sebagai daerah pertanian yang produktif. Padi, sayuran, teh, kopi, hingga berbagai tanaman hortikultura tumbuh dengan baik di wilayah ini. Daerah seperti Lembang, Ciwidey, Pangalengan, dan sekitarnya memiliki udara yang sejuk serta tanah vulkanik yang subur. Kombinasi ini membuat hasil pertaniannya terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Selain tanah yang subur, pegunungan di sekitar Bandung juga berfungsi sebagai menara air alami. Air hujan diserap ke dalam tanah, lalu keluar kembali sebagai mata air yang mengaliri sungai-sungai sepanjang tahun. Air yang melimpah membuat kehidupan semakin berkembang. Pertanian menjadi lebih mudah, permukiman terus bertambah, dan aktivitas ekonomi perlahan tumbuh di seluruh kawasan cekungan Bandung. Bandung akhirnya berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan, pendidikan, dan industri di Jawa Barat. Sulit membayangkan semua kemajuan ini berawal dari letusan gunung yang terjadi ratusan ribu tahun lalu. Kalau dipikir-pikir, alam memang penuh kejutan. Letusan gunung yang terlihat menyeramkan justru meninggalkan hadiah berupa tanah subur. Jadi, bukan semua ledakan itu berakhir buruk, kecuali balon ulang tahun yang meletus di dekat telinga. Hingga kini, jejak Gunung Sunda Purba masih bisa ditemukan melalui bentuk pegunungan, lapisan batuan, hingga tanah vulkanik yang menopang kehidupan jutaan penduduk Bandung dan sekitarnya. Kini, tinggal satu pertanyaan terakhir. Apa saja bukti yang masih bisa kita lihat hari ini bahwa Bandung benar-benar lahir dari letusan Gunung Purba dan sebuah danau raksasa? Mari kita ungkap pada bagian penutup berikutnya. Meski Danau Purba Bandung telah menghilang, jejaknya masih bisa dilihat hingga sekarang. Bentuk cekungan Bandung yang dikelilingi pegunungan menjadi bukti paling jelas bahwa wilayah ini pernah menjadi sebuah danau raksasa. Para ahli juga menemukan lapisan endapan lumpur dan pasir danau di berbagai titik di Bandung. Lapisan ini tersimpan di bawah permukaan tanah dan menjadi buku sejarah yang ditulis langsung oleh alam. Sungai Citarum yang mengalir melewati Bandung juga menjadi bagian penting dari kisah ini. Setelah Danau Purba surut, sungai inilah yang terus mengalir, membentuk lembah, dan menopang kehidupan hingga sekarang. Kalau kamu berdiri di dataran tinggi seperti Lembang atau kawasan utara Bandung, coba lihat ke arah kota. Bentuk cekung yang luas akan terlihat jelas, seolah-olah sedang memandang dasar sebuah mangkuk raksasa. Gunung Tangkuban Parahu, Burangrang, Bukit Tunggul, dan Manglayang masih berdiri mengelilingi Bandung. Mereka bukan sekadar pemandangan indah, tetapi saksi bisu perjalanan alam yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Jadi, setiap kali kamu menikmati udara sejuk Bandung atau berjalan di tengah kotanya, sebenarnya kamu sedang berada di atas bekas dasar Danau Purba Bandung. Lumayan juga jalan-jalan di dasar danau tanpa perlu membawa pelampung. Kisah Bandung mengajarkan bahwa alam selalu berubah. Gunung bisa runtuh, danau bisa mengering, dan lembah bisa berubah menjadi kota besar yang dihuni jutaan orang. Semua terjadi melalui proses yang sangat panjang. Karena itu, menjaga alam Bandung adalah tanggung jawab kita bersama. Pegunungan, hutan, sungai, dan sumber air merupakan warisan dari perjalanan geologi yang luar biasa dan harus tetap dilestarikan untuk generasi berikutnya. Kini kita tahu bahwa Bandung bukan lahir secara kebetulan. Kota ini terbentuk dari letusan Gunung Sunda Purba, lahirnya Danau Purba Bandung, lalu berubah menjadi cekungan subur yang menjadi rumah bagi jutaan penduduk. Ternyata, di balik macetnya Bandung, tersimpan sejarah alam yang luar biasa ya. Kalau kamu baru tahu fakta ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis di kolom komentar, daerah mana lagi yang ingin kamu kupas asal-usulnya. Sampai jumpa di video berikutnya.